Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Mitra Siabila Oe. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sosiologi, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan multikultural dengan judul Sasaran Pendidikan Multikultural. Pada dasarnya, pendidikan multikultural ialah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa membentuk susunan dan proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ungkapan. Dalam rangka pendidikan multikultural secara praksis, itulah tidak mudah. Tetapi, paling tidak kita mencoba melakukan suatu rancangan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan multikulturalisme. Di Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan yang sangat banyak. Dengan adanya keanekaragaman kebudayaan yang berbeda, kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi antara suku, agama, ras, etnis, dan sebagainya. Dengan adanya pendidikan multikultural dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Orang yang disebut multikultural ialah orang yang menjaga kebudayaannya sendiri dan menghargai kebudayaannya. Sasaran utama dari pendidikan multikultural adalah masyarakat. Karena multikultural dibentuk oleh suatu kelompok masyarakat, tanpa adanya masyarakat, multikultural atau kebudayaan tidak bisa dibentuk atau dijalankan. Kata budaya atau kultur dipandang penting karena kata ini membentuk dan merupakan bagian dari istilah pendidikan multikultural. Tanpa kita mengetahui apa arti budaya atau kultur, kita akan sulit memahami implikasi pendidikan multikultural secara utuh. Misalnya, jika budaya didefinisikan sebagai warisan dan tradisi dari suatu kelompok sosial, maka pendidikan multikultural berarti mempelajari tentang berbagai atau multi warisan dan tradisi budaya. Jadi, pendidikan multikultural merupakan suatu paham atau situasi kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Multikulturalisme sering merupakan perasaan nyaman yang dibentuk oleh pengetahuan. Pengetahuan dibangun oleh keterampilan yang mendukung suatu proses komunikasi yang efektif. Dengan setiap orang dari sikap kebudayaan yang ditemui dalam setiap situasi dengan melibatkan sekelompok orang yang berbeda kebudayaannya, sehingga multikultural lebih sering disebut sebagai sebuah kebudayaan yang diwariskan dan diturunkan oleh nenek moyang kita yang harus kita jaga dan dikembangkan agar kebudayaan tersebut tidak luntur atau tidak punah. Dasar pendidikan multikultural. Yang pertama, kesadaran nilai penting keragaman budaya. Pendidikan multikultural ini memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis kegiatan pendidikan sebagai bagian integral dari kebudayaan universal atau terbuka. Karena nilai sangat penting dalam menciptakan suatu kebudayaan. Di dalam kebudayaan terdapat nilai kesopanan. Yang kedua, gerakan pembaruan pendidikan ditujukan agar tidak ada kesenjangan sosial dan diskriminasi di masyarakat. Contohnya seperti kesenjangan ketika muncul fenomena sekolah favorit yang didominasi oleh golongan orang kaya karena ada kebijakan lembaga yang mengharuskan untuk membayar uang pangkal yang mahal untuk bisa masuk di sekolah favorit tersebut. Kalau untuk orang-orang yang karakteristiknya berbeda berarti tidak bisa masuk di sekolah tersebut. Yang ketiga, proses pendidikan. Pendidikan multikultural juga merupakan proses pendidikan yang tujuannya tidak akan pernah melaksanakan secara penuh. Pendidikan multikultural dilihat sebagai suatu proses yang terus-menerus dijaga dan diperhatikan. Di dalam pendidikan multikultural terdapat fungsi-fungsinya ada 5. Yang pertama,
memberi konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang keempat, membantu mengembangkan perbuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan dalam keberagaman yang kita miliki. Yang kelima, mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang kita miliki berbeda, contohnya penggunaan bahasa daerah. Tetapi perbedaan bahasa tersebut bisa disatukan dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Tujuan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural untuk menanamkan sikap menghargai dan bertoleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Pendidikan multikultural itu penting sebab dapat mengarahkan anak didik untuk bersikap berpandangan toleran terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis, maupun agama. Keberagaman yang kita miliki itu merupakan suatu keunikan tersendiri yang dimiliki oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Sasaran utama dari pendidikan multikultural adalah masyarakat. Masyarakat sangat berperan aktif dalam menjaga keanekaragaman dan budaya yang kita miliki. Paradigma baru pendidikan multikultural. Kemajemukan merupakan suatu ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Seperti diketahui, kemajemukan itulah justru terkadang sering menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Pada akhirnya, konflik-konflik antar kelompok masyarakat tersebut akan melahirkan ketidaknyamanan dalam masyarakat, sosial ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial. Sehingga terjadinya perpecahan dalam masyarakat dan penghinaan antara suku, agama, ras, dan etnis. Dalam menghadapi masalah kemajemukan di antara masyarakat, paradigma baru pendidikan multikultural diperlukan karena sangat penting dalam mengarah anak didik dalam bersikap toleran dan saling menghargai antara perbedaan, seperti perbedaan suku, agama, etnis, dan ras, sehingga tidak terjadinya kemajemukan di dalam masyarakat. Pendidikan multikultural adalah tuntutan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikaji secara saksama mengenai konsep, sistem, dan implementasinya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan multikultural erat kaitannya dengan pengembangan karakter warga negara Indonesia sebagai anggota masyarakat pluralisme dan multikulturalisme dalam tatanan yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dalam diri siswa akan ditanamkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, hubungan yang akrab dengan sesama siswa yang memiliki latar belakang sosial budaya yang beraneka ragam. Yang kedua, sikap berempati siswa dengan cara mengamati sikap, pandangan, perasaan, dan persepsi siswa lain yang berbeda latar belakang sosial budayanya. Yang ketiga, rasa menghormati dan menghargai nilai budaya dan kepentingan yang beragam sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga kelestariannya. Nilai-nilai pendidikan multikultural. 1. Apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat. Yang kedua, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia. Yang keempat, pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Konsep pembudayaan, dan oleh karena proses pendidikan adalah proses pembudayaan, maka masyarakat multikultural dapat diciptakan melalui proses pendidikan. Pendidikan dan pembudayaan merupakan suatu proses pembentukan karakter bangsa dan warga negara. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan
menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau ide. Yang kedua, pendidikan multikultural sebagai suatu gerakan. Yang ketiga, pendidikan multikultural sebagai sebuah proses. Oleh karenanya, pendidikan multikultural memerlukan pengkajian yang mendalam, pengisian, pengayaan konsep yang sempurna, dan penerapan yang cermat. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa, adat istiadat, budaya, agama, dan golongan. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional juga harus mengakomodasi kemajemukan dan keragaman budaya tersebut. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh seberapa besar kepedulian pendidikan terhadap masalah pluralisme atau kemajemukan dan multikulturalisme atau keragaman budaya, agama, dan kesederajatan. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan proses pembudayaan atau enkulturasi. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan proses pembudayaan atau enkulturasi, suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Sisi lain, pendidikan juga memiliki peran sebagai kultur heritage, yaitu sebagai pewarisan kebudayaan kepada generasi muda. Oleh karena itu, generasi tua harus dapat mewariskan sesuatu yang baik terhadap generasi berikutnya. Pendidikan nasional pada masa yang lalu belum banyak mengadopsi kemajemukan dan keberagaman budaya. Pendidikan saat itu tidak dirancang dan buka dalam kapasitas untuk mengantisipasi dan menanggulangi masalah yang disebabkan oleh perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, perbedaan golongan, dan kesalahpahaman antar budaya atau benturan antar golongan dan kepentingan. Pendidikan multikultural tidak tersurat dalam kurikulum sekolah, namun pendidikan dapat mengakomodasikan multikulturalisme dalam kurikulum atau mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam mata pelajaran yang sesuai seperti PKN dan mata pelajaran IPS. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 mulai butir 1 sampai dengan butir 6 menunjukkan bahwa multikulturalisme menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, menyelenggarakan pendidikan multikultural menjadi kewajiban sekolah sesuai dengan bunyi pasal 4 butir 1, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. Dalam pasal 36 butir berbunyi bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama, peningkatan iman dan takwa. Yang kedua, peningkatan akhlak mulia. Yang ketiga, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. Yang keempat, keragaman potensi daerah dan lingkungan. Yang kelima, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang ketujuh, tuntutan dunia kerja. Kedelapan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan pemersatu nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan multikultural untuk kurikulum. Jika disepakati bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum,
maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman kebudayaan yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak diabaikan lagi. Signifikansi pendekatan multikultural untuk kurikulum sangat terasa ketika memiliki sejumlah fenomena patologi sosial dewasa ini seperti tawuran antar pelajar, aksi kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah, dan sebagainya. Keterkaitan antara kebudayaan dan bahasa, kebudayaan dan persepsi, kebudayaan dan kognisi, kebudayaan dan keinginan berprestasi, serta kebudayaan dan motivasi berprestasi merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap belajar siswa. Bahwa proses belajar siswa yang dikembangkan melalui pertimbangan budaya menunjukkan hasil yang lebih baik. Hal ini terjadi karena kebudayaan memiliki peran yang sangat kuat bagi seorang siswa dalam memahami eksistensi dirinya di tengah lingkungannya. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk memperhitungkan faktor kebudayaan sebagai landasan penting yang menentukan komponen tujuan, materi, proses, dan evaluasi suatu kurikulum serta kegiatan belajar siswa. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya mohon teman-teman untuk like, komen, dan share. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.